Siapa yang tidak kenal Kapitan Patimura, pahlawan nasional dari Maluku yang wajahnya menghiasi lembaran uang Rp1.000? Tapi, seberapa dalam kita tahu tentang perjuangannya? Ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ini adalah kisah heroik tentang harga diri, keadilan, dan perjuangan melawan penindasan yang brutal. Mari kita kembali ke tahun 1817, ke tanah Maluku yang kaya rempah namun bergejolak. Saat itu, Maluku baru saja diserahkan kembali dari Inggris ke Belanda setelah Perang Napoleon berakhir. Rakyat Maluku, yang sempat merasakan pemerintahan Inggris yang lebih longgar, tiba-tiba harus menghadapi kebijakan Belanda yang jauh lebih menekan. Bayangkan, Belanda kembali memberlakukan monopoli cengkih dan pala yang sangat merugikan. Petani dipaksa menjual hasil panennya dengan harga sangat rendah, hanya kepada VOC. Lebih parah lagi, ada kebijakan kerja paksa dan kewajiban menyediakan perahu kora-kora untuk kepentingan militer Belanda tanpa bayaran. Penderitaan ini memicu kemarahan yang meluas. Para tokoh adat, pemuka agama, dan pejuang berkumpul dalam sebuah rapat rahasia di Gunung Saniri. Mereka bersumpah untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Disinilah seorang mantan sersan mayor di dinas militer Inggris, Thomas Matulesi, diangkat menjadi pemimpin perjuangan dengan gelar Kapitan Patimura. Ia tidak sendiri. Di sisinya ada pejuang-pejuang tangguh seperti Antoni Rhebok, Philip Latumahina, dan tentu saja, Sri Kandi pemberani Christine Masatiahahu. Serangan pertama dilancarkan pada 15 Mei tahun 1817. Pasukan Patimura berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Keesokan harinya, mereka menyerbu dan merebut benteng Durstede di Saparua. Presiden Van den Berg yang memimpin benteng tewas dalam pertempuran itu. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi Belanda dan membakar semangat perlawanan di seluruh Maluku. Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengirim ekspedisi militer besar-besaran di bawah pimpinan Mayor Bitjes untuk merebut kembali benteng Durstede. Tapi Patimura dan pasukannya sudah siap. Dengan taktik gerilya yang cerdik, mereka menyergap pasukan Belanda di pantai. Pertempuran berlangsung sengit, dan Mayor Bitjes beserta hampir seluruh pasukannya tewas. Ini adalah kemenangan gemilang kedua bagi rakyat Maluku. Namun, Belanda adalah kekuatan kolonial yang licik. Setelah gagal secara militer, mereka menggunakan taktik adu domba dan pengkhianatan. Mereka menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Patimura. Sayangnya, taktik ini berhasil. Akibat pengkhianatan dari seorang raja di Bui, lokasi persembunyian Patimura terungkap. Pada November tahun 1817, Patimura dan beberapa pejuang lainnya ditangkap. Belanda mencoba membujuknya untuk bekerja sama. Namun Patimura dengan tegas menolak. Baginya, harga diri bangsa tidak bisa ditukar dengan apapun. Akhirnya, pada 16 Desember tahun 1817, Kapitan Patimura bersama 3 rekannya, Antoni Rhebok, Philip Latumahina, dan Said Perintah, dihukum gantung di depan benteng Victoria, Ambon. Di tiang gantungan, Patimura menghembuskan napas terakhirnya sambil berteriak, Patimura tua boleh dihancurkan. Tetapi sekali waktu kelak, Patimura muda akan bangkit. Perang Patimura memang berhasil dipadamkan, tetapi apinya tidak pernah benar-benar mati. Semangat juangnya terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk melawan ketidakadilan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perjuangan membela tanah air adalah panggilan suci, dan keberanian seorang pahlawan akan hidup abadi dalam sejarah bangsanya. Terima kasih sudah menyimak kisah heroik ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang perjuangan para pahlawan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.